demi untuk rambut tuh nggak kriwulan gitu kalau lagi ngajar itu harus dipometin dan harus yang males itu sebenarnya nyampo tuh nggak selesai, harus conditioner. Oke. Baru udah selesai itu harus jadi beli paketan Pantene yang conditioner sama sampo kayak gitu lengkap. Enggak teli ya. Tapi kalau pas gondrong gitu menghabiskan sampo berapa kali sehari? Umpama sasetan, tuku sasetan. Yo aku saya sampoan itu waktu Yo. gondrong dulu ya. Ini rencananya mau gondrong lagi sih. Bismillah insyaallah ya. Mau lagi ya? Mau lagi. Yo, sampoan 2-3 hari sekali lah. Masa aku waduh 3 hari sekali? Iya. Apa gara-gara aku pas itu pometan ya jadi harus sampoan Iyalah, tiap hari? iya itu gara-gara. Jadi tidur tuh lengket-lengket gitu kalau nggak disampoin. Ini perencana berapa menit ini? Nyantai aja, sak iki nih, sak mobile. Oh ya. Nah, wis mobile ya wis. Nek urung mobile ya lanjutkan. Udah terlatih kok sebagai Sudah pemantik jam diskusi terbang online dah. diskusi online. Tinggalan ini. Apa nih? Mana Cilebor? Diskusi Masih ngurusin kelulusan. Terganggu fokusnya. ini diskusi online cuma 2 muka atau rame? Iya, yang nonton banyak. Oh, yang nonton banyak. Berarti halayak ya hitungannya. Lah ya. Level kamu itu masih di tahap kamu itu bingung jawab pertanyaan kapan lulus doang sih. Ini mau lebaran nih, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang agak risih itu, masih agak Iya. Tuh kamu masih di level bawah lah. Kapan lulus? Itu Kapan kalau- lulus kok nggak kelar-kelar ya? Itu kalau kata Rekti membuktikan saya masih muda sebenarnya gitu. Ya, ya bener sih. Umur itu hanya deretan angka ya. Sebenarnya gitu. Emang bener sih. Sekarang angka berapa? Angka berapa? Saya kemarin baru ulang tahun yang 18. Oh, 18 yo. Pantesan ya. Kayak Ariel Peter Pan ini aku lihat. Ya, kalau kita nurutin urusan-urusan apa namanya kayak gitu yang saya sebut tadi loh. Level kamu itu masih di tahap kamu itu orang-orang itu istilahnya gojlok ya, bahasa Indonesianya gojlok gitu ya. Ngeledekin kamu itu cuma masih di tahap kapan lulus. Setelah ini ada lagi, jangan salah. Iya. Setelah kamu lulus nanti kamu kerja di mana ya? Nah, standar kerja ini tadi kerja yang gimana? Ini pasti ada ini dewan juri yang bertugas sudah ada. setelah itu level selanjutnya kapan nikah? Kalau udah nikah levelnya ya kan? Kapan punya anak? Kalau anaknya 1, kapan tambah anak lagi ya kan? Itu terakhir kapan mati? Iya. Ditanyain itu. Sebenarnya itu di-cut sampai situ aja kalau yang nanya udah bapak-bapak itu kan. Ini kapan nikah, kapan apa, kapan itu loh, temennya udah pada ini kan pasti gitu kan bandingannya, temennya udah pada nikah gini-gini, temennya udah pada di kuburan kapan nyusul gitu ya. Tuh. Sebenarnya bullying tentang usia tuh cuma di sini apa dimanapun? Ya mungkin yang parah ya di sini mungkin ya. Karena memang mitos masyarakat modern yang berkembang itu di sini lebih apa ya? Yo tonggo luwih cangkeme luwih ombo lah ya. Lambe-lambe turah di sini banyak lah ya. Kalau di sono kan ya lo gue. Sing angel omongan tonggo ya, gak omongan mertua. Angel di. Kan belum ada pengalaman. Oh iya. Jangan tanya yang bukan ininya. bukan. Kita ngomongin hal-hal tentang live streaming tadi juga belum waktunya gitu loh. Live streaming apa tadi? Ngomongin musik loh, ngomongin. Boy loh. Tampan. Saya mau nyalek saya. Caleg kan syaratnya korupsi kan harus rapi dulu. Tapi sekarang caleg udah Ya enggak semua caleg korupsi loh ya. iya. Sekarang poster-poster caleg udah nggak perlu yang rapi-rapi kayaknya loh. Enggak sekarang Udah mulai banyak alternatif sekarang. Ya. Iya kan? Nah, Droplet. Name-nya lokal lagi, aduh.
Kok Tanpa kowe mesti kan aku di layar di belakang kamera kan kita wajah. oh ngene ya. Kowe mesti sama Korea. tanpa menyebut nama gitu Ini- loh. ini loh, Ini ae wis. Ya Hong, masih belum terlatih Keong nih. Gatel. Sebut lembaganya aja nggak apa-apa. Nah. Masih ngeyel. Nyari alibi baru. Ini kalau gudang garam ini dari kapan? Sebenarnya kalau rokok apa sih? Selera nih. Kretek yang penting saya. Oh gitu. Cuman ya gudang garam merah suka saya. Super fine cloth itu masa Superman Club saya udah nggak cocok. udah gak cocok. Serius. Ini apa ini? Udah nggak cocok. Ini menarik ini. Kenapa? Sempet beberapa kali saya masih belum pengen murtad dari situ sih ya. Caleg Ya senior Allah. caleg ini. Ini tambah lebih rapi lah ini dari biasanya. Tak kira emang Pak RT loh ini iki. Camat-camat. Oh jeneng ngono. Cek anu kene nek gelem delek kene lungguhane. Bingung loh. Jagokan karo keong loh iki gak apa-apa. Hah? Iya. Engkau kapan-kapan lah, sore-sore selanjutnya. B. Hmm. Oh, kenapa saya memutuskan untuk memilih Ini udah diputuskan. jalur Kapan religi jadiannya? saya ke gudang garam ya? Udah diputuskan. Sudah. Kapan jadiannya? Guyonannya kayak di Facebooker itu loh. Oh, iya, Ya, friend. seru sih. Friend. Lama nggak lihat Facebooker saya. Jadi masih goyonan ini kan anak muda ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kita kan emang masih muda. Kita. Terus lanjut. Ya si Jarum Super saya masih sih sekali dua kali masih. Waktu kangen aja. Waktu kangen gitu biasanya saya masih beli Jarum Super. Soalnya kalau nanti saya ngomong rokok saya sekarang gudang garam, Jarum Super nggak mau ngasih sponsor. Nggak, saya masih memang serius saya masih ngerokok Jarum Super. Cuman ini tadi kebetulan aja lagi pengen gudang garam masih full loh ini. Iya. Jarum Aku Super tadi masih juga sama gini, loh kok berat? Ternyata ada yang baru loh. Tapi tadi bawa satu ST kan, ya tentrem ya itu wah itu tuh. rokok paling saya suka sekarang itu Jarum Tentrem. Riza kemarin juga datang ke sini bawa ST gitu juga masalahnya. Kayak pasti siji lho kok gak ana sing akeh ya saiki ada juga kok ya. Ada apa dengan ST? ST. Kemarin si Danto juga suka sama ST. Danto Danto siapa? sisir tanah kemarin. Oh, iya aku nggak datang tuh aku nggak bisa keluar itu. Gimana tuh pas waktu kesini pengalaman tuh? Yo banyak yang ngomong si Danto itu orang yang bersahaja, kalem, santai. Imam kayak gitu sih si Mas Danto tuh. Ya seru ngobrol sama dia ngalor ngidul. Yang ini yang apa nyambuti anak-anak sana. Ya itu kan acaranya kawan-kawan Iyain aja gitu kan. ya kawan-kawan IAIN cuman nggak ada hubungannya sama lembaga sih. Ya perseorangan si Zaki sama Galuh kemarin ya. Karena acara itu yang ya. Terus kebetulan saya sama teman-teman band-bandan kan media partner di situ, terus sama kru dokumentasi juga ambil dari band.com. Akhirnya kawan-kawan dikasih kesempatan buat wawancara. Cuman sampai sekarang wawancaranya belum Diangkat. terbit, Oh ya, terbit. Apa sih diunggah ya belum diunggah. Ya tunggu aja. Asem dingnya kadung upload, akan diunggah beberapa waktu lagi. Sampai sekarang udah sebulan lebih ini. Ya ditunggu aja kawan-kawan. Yang kemarin juga sempat urun pertanyaan. Ditunggu aja. Tapi udah disampaikan semua itu pertanyaan itu. Udah. Seru pokoknya seru. Awalnya nonton gak itu pas sisir tanah sini? Duh, nonton lah doi. Oh, mah diajak foto loh, dikira artisnya. Oh, yang dikira kru ininya, Ruben. kru bandnya. Akhirnya mbaknya kecewa ternyata bukan. Tak kira cah band bae bakul kopi. Bener-bener ini menjaga jarak banget itu ya. Kan tiketnya kan eksklusif loh. Jumlahnya kan terbatas katanya.
Ya emang gitu. Disaksikan dengan cara jarang-jarang gitu. Iya kan masuk itu kan udah ada ini toh protokol namanya protokol toh, pakai masker dan lain sebagainya. Jadi digerak kosong-kosongan gitu. Ya enggak juga. Sih mana? Direkov loh. Direkop Oh direkom. Tapi terus namakan lembaga ya? enggak Enggak ada hubungan sama lembaga. ada hubungan itu ya sebenarnya. Bentar lagi ada satu musisi lagi keren, kalian pasti suka. Bentar lagi tur ke Ponorogo. Nanti tak kasih bocoran kalau udah fix. Ini enggak tanggalnya setelah Ramadan atau apa? Tanggalnya Ramadan, mau acara ngabuburit kok. Kalian pasti suka. Musisi yang satu ini kalian pasti suka. Doain aja fit. Masih lobby ini. Kayak obrolan Orang mana? Kira-kira orang mana dulu? Rahasia lah. Aku nyebut kota kamu masih tahu soalnya. Intinya gue mesti seneng. Bisa dibilang banyak yang banyak umatnya ya. banyak umatnya lah. Banyak jamaahnya lah. Jamaah. Jamaah. Dini apa be? Oh pantesan mirip. Ini kira enak apa jenenge kok enak GP ini mbok potongi berang. 12 langsung. 12 aja lah. Kan natural ya. Iya. Makanya ojo drop name spesifik, drop name lembaga gak apa-apa, neng elek-elek ngono lho. Ya nanti dikasih sensor kayak di YouTube itu. Aku enggak jago sih ngedit. Wah, kamu kayak Soleh Solihun kamu. Iya. Sebenarnya aku enggak jago ngedit. Jurnalis iPhone nasional 12. nggak bisa ngedit video. iPhone 12. Tapi gila sih. Oh Ini ya? kalau umpama iPhone 11 ya, aku berani enggak usah pakai gini-ginian. Nah, soalnya panjer gitu. Enak loh, gendeng. iPhone oke. Gendeng. ininya. Gendeng gila tuh iPhone. Di podcast wah. Walah. Marem banget suaranya. Ya walaupun gini toh dia modelnya gitu, tapi kan bunyi angkanya. iPhone 12. Anjing. Itu kayaknya kalau diundang lagi ke Dedi dia bisa ngomong ya. Aku beli ini dapat ini sama kayak harga micmu sama ininya udah cukup ini gitu. Tapi jadi mahal-mahal loh. Iya. Mukjizat baru itu ya nama iPhone. Mujizat baru. Mukjizat baru. Gimana tadi ngomongin apa sih? Kayaknya mau nyambung lupa loh. Apa sih tanah Oh enggak, yang datang? tentang pasca Reneng Song tadi loh. Apa sekarang humanisme jadi agama menurut? Iya enggak? Humanisme jadi agama. Wis. Menyembah bioteknologi. Dan mikrobanya gitu Dan ya. biogas. Gatal. Ya di ISME pasti ya setahu saya lah ya. Kalau di ISME itu pasti ada sing opo fanatik ngono lho. Yo. Mesti enak. Ultras ya. Garis keras. Mesti enak. Ya humanisme kan lahirnya juga waktu itu kan. Waktu setelah itu loh, setelah pasca Renaissance kalau nggak salah yang diusung sama Heridius Erasmus sama Francesco Petrarca. Sekarang dari Bapak kapal banyak humanisme. nama. Kadang-kadang drop name itu seolah-olah membuat kita kayak, Mencerdaskan ya. kayak orang cerdas gitu. Enggak, Drop name. itu seperti- Padahal lah kayak googling. Tapi ini tadi nggak buka contekan kok. Tadi. Oh, iya? Iya. Kalau tadi kan nyanyi Blackbird aku masih buka contekan tuh. Dan nggak hafal masihan. Ini kayak diskusi kebudayaan nih kalau udah masuk ke ranah humanisme nih. Gak apa kita alur ngidul aja. Yo, Yang penting garis merahnya masih tetap Bullshit. masih tetap bullshit. Emang programnya emang kabu bullshit namanya kok. Obrolan-obrolan fana ini. Iyo, brand yang abadi ya, Pak. Pak Sapardi. Sapardi langgeng Pak Sapardi. Semoga tenang ya Pak Sarpardi di sana ya. Ya penyair Yoi lah, beliau penyair Yoi. Penyair tuh kayak punya tempat istimewa sendiri kayaknya. Tempat istimewa gimana maksudnya? Maksudnya mereka susah susah diprofilkan. Terutama penyair-penyair masa lalu ya.
belum lama tadi saya dengar sedikit kajian tentang Abu Nuwas, Abu Nawas. Yang bilang dia Abu Nuwas. Abu Nawas kan di sana Abu Nuwas. Oh. Yang bilang kayak stand up komedian lah zaman segitu. Ya. Yang bilang dia penyair. Yang bilang dia bla 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 bla. Ya dia adalah sosok yang cerdas dan patah hati atas eranya. Itu sebenarnya tagline-nya di situ ya. Dan dia membuat satu genre syair, yaitu genre Homeriyah kalau nggak salah. Syair mabuk. Soalnya bisa dibilang kayak gitu karena di masa mudanya sampai sebelum dia mati, sebelum tobat lah mungkin ya. Nggak tahu itu diksinya gitu. Dia tuh nggak pernah lepas dari alkohol, Homer, anggur. Sampai dibilang kenapa Abu Nawas yang cocok sebagai copyrightnya Abu Nawas itu cocok sebagai pembuat genre baru tentang syair-syair Homeriyah tadi. Sebenarnya banyak syair itu. Karena satu, Homer itu untuk Abu Nawas bukan lagi iseng, pusing terus minum, tapi udah menjadi hidupnya. Sampai dibilang gitu. Ini every breath you take Homer, bro. Homer. Sampai patungnya tuh Homer you take. patung tentang Abu Nawas itu ada patung, dibuatin patung. Megang cup Homer. Saking gitu Ya, keren. soalnya pada waktu itu Homer itu hal yang lumrah sih. Ya sekarang aja orang pada lebay. Wong itu penemu alkohol juga dari ilmuwan muslim yang penemu penyulingan itu loh. Emang udah jadi sebenarnya sebelum datang apa Islam gitu kan di sana udah jadi budaya juga sebenarnya. Ya, di era di masa Nabi Muhammad itu ada Abdurrahman bin Auf namanya. Oh ya. Saudagar dia. Saudagar. Di riwayat itu jualan kurma busuk. Sedangkan di fikih kan nggak boleh kamu jualan Sesuatu barang yang yang- busuk. Ah. Berarti apa? Proses pembusukan apa? Fermentasi. Fermentasi. Ojo kok Penyulingan ya. ojo kok cem-ceman kurma. Saudagar kaya loh Abdurrahman bin Auf. Jangan salah. Jadi jiwa cem-ceman gue ini yang berbicara deh. Ya, Siapa? hal yang lumrah pada waktu itu. Nuaim apa siapa itu mas yang dia pemabuk parah tapi sering membuat tertawa Rasulullah. Banyak banget. Dulu banyak banget yang mabuk. Ada itu riwayatnya. Bauannya yang bikin Rasulullah Bedanya- guyu cekekan seneng ngono lho. Bedanya kan dulu kan orang-orang suka mabuk Oh iya. pakai minuman kan. Kalau sekarang kan mabuknya pakai agama. Ya sama aja mabuk sih. Tetap pakai minuman tapi nabraki orang sana. Janjoke kuwi. Kemarin kamu ditabrak sama orang. Ya itu yang bikin Homer haram itu ya gitu. Iya, nabrak Mencelakakan wong ya. orang. Sama kayak kita mabuk agama. Eh, Agama jadi haram ketika kamu justru lewat agama itu mencelakakan orang. ilahnya di Takbir. situ ya. Coba mari kultum itu. Iki wes gak 7 menit iki kuliah menit-menitan nih piro sejam lebih hampiran. Keren. Ya mungkin salah satu hal yang paling saya syukuri ketika saya menjadi seorang musisi ya. Seniman maksudnya Sering nipu teman enggak? bukan. Ya kemarin gitu jokesnya. Bukan yang sering nipu teman, bukan. Ya saya dikaruniai hati yang lebih bisa merasakan Bener. apa istilahnya peka gitu loh. Oh iya. Coba kalau sebagai musisi, coba kita nih lempar buat kita semua nih. Musik yang baik adalah musik yang gimana? Musik yang baik ya musik yang enggak jelek. Yo Itu antonim ya. apa ya kalau itu kan sudah Eh, saya nggak boleh justifikasi bila itu lah ya. Enggak, ininya aja sebagai benang merahnya kalau misalnya musik yang baik menurut masing-masing nih. Aku juga nanti coba menjawab juga gitu. Ini pertanyaan bersama kan. Mana tahu kita nanti menemukan intisari baru gitu kan. Ya musik yang baik musik yang mampu menggerakkan kalau saya. Mampu menggerakkan. Ya? Bukan kalau dalam rangka gerakan aktivis enggak loh ya. Oh iya. Ya itu termasuk juga, Benar. juga. Salah satunya. Maksudnya menggerakkan hati, menggerakkan pikiran dan lain sebagainya. Berarti bisa membuat indera itu sedikit lebih peka gitu ya. Yoi. Benar.
Ya bahasa universal salah satunya mampu menembus tembok-tembok sosial ya salah satunya musik ya. Benar. Wong apa namanya Renasang itu juga salah satu yang cukup berperan di era pencerahan itu juga seniman, salah satunya kan ya musisi itu. Nah, Om apa Nggur? Gitu Aku, kok. musik yang baik ya musik yang cocok untukku. Oh gitu ya? Ya bagi dia Personal ya? subjektif banget. Enggak masalah, enggak masalah. Tadi juga personal juga itu. Musik yang baik adalah musik yang enggak jelek. Itu personal juga itu. Kalau itu kayaknya udah mutlak. Karena mau orang bilang baik, tapi akan lebih baik menurutku yang cocok untukku. Iya, tergantung. Karena yang cocok yang kebutuhan. menggerakkan. Kalau ini sebenarnya aku tetap ini ya, nyolong definisi orang ya. Definisinya Taufikur Rahman tuh elevation tuh, dan aku sepakat soalnya. Taufikur Rahman Rekop. Ya itu ada kesamaan nama di situ ya. Apabila terjadi hal-hal yang apa tuh kayak gitulah pokoknya. Itu dia definisinya merekam semangat zaman, setgis gitu bahasanya. Belakangnya aku lupa, yang penting poinnya yang bisa tampil menangkap semangat zaman. Jadi kalau menangkap semangat zaman tuh dia bisa punya kepekaan sebelum lahir asbabun nuzul gitu kan. Berawal dari banyak muatan akhirnya ditelurkan dalam sebuah bentuk karya. Jadi apa yang lagi dia rasakan, entah kegelisahan lah, entah kesenangan, entah apa, direkam akhirnya ditelurkan gitu. Nah, kalau sampai impact menggerakkan berarti kan itu udah ranah yang lebih jauh lagi sebenarnya. Ya hasil dari manifestasi pemikiran. Karena untuk melihat misalnya kondisi masyarakat di tahun 80-an gitu kan, apa sih yang mereka kerjakan, gimana anunya, bahasa-bahasa di setiap lagu-lagu per era kan pasti kerasa itu beda-bedanya. Nah itu semangat zamannya menurutku. Musik pun kan gitu, setiap era kan punya spirit yang berbeda-beda kan. Tahun munculnya blues itu tahun 40 50-an. Blues, rock and roll, terus Gugun Blues Shelter gitu. kan. Gugun Blues Shelter mah. Basisnya udah keluar gitu. Yono. Terus makin kesini akhirnya muncul rock and roll, terus metal, terus grunge, sampai sekarang musik-musik EDM dan lain sebagainya, elektro gitu. Ngomong-ngomong grunge, nggak merasa berdosa ngomong grunge pakai baju blur gitu, nggak merasa berdosa ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Ini cuma atribut aja, biar keren kalau di podcast biar keren. Penunjang ya. Manusia kan makhluk visual, apa yang dilihat itu yang dinilai kan. Iya benar. Sebagai musisi sekarang apa era zamannya yang harus dikaryakan? Semua nada itu sudah habis dan dipakai oleh musisi-musisi sebelum tahun 90-an. Pokoknya tahun-tahun 90, 80, 70 semua sudah selesai di situ. Dan band yang menutup band Nabi terakhir yang menutup kitab rock and roll. Iya, itu ini enggak tahu. Guns N' Roses itu. Setelah Guns N' Roses menurut saya udah enggak ada Nabi baru. Enggak ada band rock and roll yang muncul lagi, itu enggak ada. Semua ya ini inspirasinya ke sono gitu sih. Band terakhir, band yang menutup kitab suci rock and roll ya sih. Bukan Metallica ya. Nyapa Metallica? Enggak lah, Tetap Metallica. GNR ya? Iya, Metallica emang rock and roll. Ya metal 80-an nih cukup signifikan sih, 80 ke arah 90. Ya, kalau makin kesini akhirnya eksplornya sudah bukan di wilayah nada ya. Kalau menurut saya, nada sudah selesai, udah entek, udah habis di tahun-tahun 90 ke sono. Sekarang eksplornya mungkin di wilayah-wilayah
eksplorasi bunyian kayak apa suasana kayak gitu kan. Medium orang sekarang medium mendengarkan musik sekarang sama dulu kan beda. Kayak dulu style piringan hitam, style tape dan lain sebagainya. Orang sekarang kan pasti kebanyakan pakai headset, kalau gitu pakai sound yang punya spek secara kalau teknis ya, low, middle dan lain sebagainya, dia udah benar-benar mumpuni lah ya. Iya. Nah, itu kan juga musik makin kesini kan juga harus menyesuaikan sama itu gitu loh. Ya sebenarnya di wilayah situ. Makanya muncul dream pop. Makin kesini dream pop lagi naik, dan padahal dream pop kan udah lama sih. Dream pop terus musik-musik yang sifatnya eksperimental, terus yang memainkan desibel frekuensi tertentu kayak gitu kan sekarang eksplornya di wilayah situ sih. Aku jadi kepikiran ini tadi pas dengerin Sabrang itu, dia bilang yang pernah kayaknya kita bahas tentang frekuensi itu berpengaruh ketika frekuensi segini sampai segini, itu berarti ketika itu dia berbicara jujur, terus ketika berwibawa itu naik lagi, ada frekuensinya 30 berapa gitu. Nah itu ada yang bilang kemarin soalnya, apakah kayaknya alat pengukur kejujuran itu dinilai dari frekuensi suara ya kali ya, salah satunya. Ya enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya, tapi bisa jadi ya, saya nggak tahu teorinya Sabrang seperti apa, ya nggak tahu ya. Aku menarik kesimpulan langsung seketika di situ kayaknya. Tapi saya ngomong soal frekuensi ini di wilayah musik loh, Iya, bukan di wilayah cara berbicara, ya? bukan. Retorika ya. Bukan. Kalau musik sih memang udah ada ini sih kayak apa rumusnya gitu loh. Jadi ketika lagu kamu sedih, frekuensinya harus di sini. Ketika lagu ini lagu-lagu semangat, lagu-lagu pesta, party, itu frekuensinya segini dan lain sebagainya. Itu memang udah ada ininya. Itu sound engineer itu pasti paham di wilayah itu. Ada nggak sih musik yang sound pun nggak bisa ngeluarin suaranya? Ada. Di lagunya The Beatles itu ada, dia memasukkan instrumen, dia memasukkan suara tertentu. Dia memasukkan unsur tertentu yang bisa didengar cuma sama hewan. Itu berapa iya. Saya lupa lagunya yang mana. Terus di film horor itu kenapa kok orang lihat film horor pakai headset misalnya ya, pakai headset atau pakai apa di bioskop dan sebagainya. Itu musiknya itu seolah-olah bikin kamu apa jenis mencekam gitu. Karena memang tukang sound ya apa jenis audio itu memasukkan unsur-unsur yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar kamu memilih frekuensi tertentu yang secara langsung nggak bisa kamu dengar pakai telinga, cuman bisa mempengaruhi alam bawah sadar kamu dan bisa istilahnya bikin suasana jadi mencekam gitu. Menambah kenyataan cerita itu membangun suasana. Beatles juga pernah bikin kayak gitu. Apa saya lupa dulu pernah saya explore juga kok itu. Pengen masukkan unsur itu juga ke musik saya. Lupa saya lagunya. Terus kalau Beatles kan masih ada lah yang mendengarkan sekarang kan. Coba kalau zaman agak jauh lagi itu Beethoven gitu, Chopin itu zaman-zaman itu. Pas musik itu kiblatnya masih Australia dengan teknik klasikalnya itu. Sampai sekarang masih ada gak sih masih aneh? Kalau itu nirwaktu ya. Kalau kan, musik itu punya semangat nirwaktu ya. Era musik kan ada era klasik sama modern kan. Sekarang kan era modern. Post berarti balen. Post ya kan. Postmo. Dulu kalau ya itu waktu Renaissance itu kan juga seniman salah satunya musisi-musisi itu kan juga turut berperan di masa pencerahan itu juga lewat orkestra, gampang ngomong kalau sekarang orkestra ngono lho. Kayak gitu. Karena memang pada waktu itu kayak Nietzsche itu suka sama guru pianonya. Namanya Richard. Siapa saya lupa. Richard sopo lali ya. Pengen drop name ben kita cerdas. Lupa saya Richard siapa gitu loh. Ya pada waktu itu mungkin kalau
pada waktu itu ada Pamungkas, Ah. ada Fish, kayaknya si Nietzsche itu ngedengin Fish kayaknya. Belum lahir itu Pamungkas tuh masih di awang-awang masih di sana.